Tidak pernah turun mesin, kondisi mesin itu sebenarnya baik dan sehat. Nah, ini nih. Ayo. Kadang-kadang kurang dipahami mengakibatkan belum sampai kilometernya kok sudah tumpukan keraknya banyak, Mas. Mobil itu kategorinya gimana sih, Pak? Kalau kondisi masih bagus dengan perawatan bagus, paling simpel. Nah, kalau di sini masih agak ini, nah ini sudah ada indikasi nih. Layak dapat hadiah ya. Nah, dapat hadiah berarti mobilnya awet nggak turun mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat AHPedia. Berjumpa lagi dengan konten-konten terbaru dari AHPedia. Yang kali ini kita berada di bengkel kesayangan kita, GK Auto, daerah Wonosari, Yogyakarta. Sobat AHPedia, sudah lama kita tidak berkunjung ke GK Auto Service. Di sini ada Mas Elin, ada Mas Mahfud, dan juga banyak Sobat AHPedia yang lain, termasuk juga ada Mas Ian ya. Nah, di sini kita akan ngobrol bersama, nah ini dia nih, masternya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Topik, selamat pagi, selamat beraktivitas Sobat AHPedia. Iya. Selamat berpuasa juga ya? Ya, selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Bagi yang menjalankan. Nah, tapi ini biarpun puasa tetap semangat ini. Semangat, ya kan? semangat. Nggih, di bulan puasa kita harus semangat. Siap. Mas Mahfud, ya. Nih ada pertanyaan yang mau kita angkat ini. Yeah. Ini customer kita di AHPedia itu membuat sebuah komentar di video kita. Video YouTube, yang menyebutkan begini. Mobilnya itu sudah 310.000 km. Tidak pernah turun mesin. Wow, awet berarti. Awet ya. Dan itu mobil baru 2013. 2013. Berarti sudah berapa tahun? 10 tahun ya? 10 tahun. Berarti kilometernya per hari tinggi juga berarti ya? Lumayan tinggi. Lumayan tinggi ya itu? Lumayan tinggi. Jadi pertanyaannya begini, kan ada juga mobil yang masih muda udah turun mesin, ya kan? Tahun 2015. Ya 2015, 5 tahun udah turun mesin gitu. Nah ini kita mau fokus nih, bagaimana sih merawat mobil tuh sampai 300.000 km tuh nggak pernah turun mesin? Itu yang pertama. Terus pertanyaan keduanya lagi, apakah ada jaminan kalau mobil tuh tidak pernah turun mesin, kondisi mesin itu sebenarnya baik dan sehat? Nah, ini nih. Ayo. Ini nih pertanyaan dan sangat-sangat kritis, kadang-kadang juga menjebak. Ya. Saya mulai jawab dulu yang pertanyaan yang pertama ya. Bahwasanya apakah mobil itu kilometer tinggi ya? Kilometer 300.000 dengan udah lama, kurang lebih 10 tahunan 10 lebih. Tahun, ya. Apakah kira-kira itu masih bagus atau enggak? Apakah mesinnya awet dalam konteks nggak turun mesin? Nah, itu sebenarnya pertanyaan itu jangan langsung menyudut ke sana. Bahwasanya apakah mobil itu turun mesin udah nggak dalam jatuh, udah lama nih mobilnya, tahunnya udah tua tapi masih awet tuh belum turun mesin. Tapi mobil saya kok mobil baru udah turun mesinnya. Nah, sebenarnya harus dipahamin dulu apakah Bapak Ibu sebagai pemilik kendaraan perawatannya bagus atau enggak. Yang pertama, ya perawatannya seperti apa? Paling simpel adalah penggantian oli. Nah, penggantian dari oli itu sendiri, kalau pergantiannya kita ngomongin di limit, mungkin kalau di ATPM, di dealer, di resmi itu kan ada penggantian per sekian ribu kilo. Nah, jenengan adalah atuannya per kilometer. Nah, bener. Dari segi pemakaian, kalau jalan kendaraan itu di kilometer sekian, pas waktu penggantian oli. Tapi Bapak Ibu sebagai pemilik kendaraan kadang-kadang lupa kendaraan itu mesin hidup dan nggak jalan. Oh iya, betul ya. Nah, dan sistem perlumasan itu tetap jalan walaupun mobilnya nggak jalan. Mesinnya hidup. Mesinnya hidup karena itulah ibaratnya yang kadang-kadang kurang dipahami mengakibatkan belum sampai kilometernya kok sudah tumpukan keraknya banyak, Mas. Kenapa? Bahwasanya aku gantinya rutin kok segala macam, tapi lupa. Oh iya ya, aku ibaratnya mobilnya sering tak buat ngadem karena panas-panas, mobilku kena macet. Kan pelumasan tetap jalan, Pak. Ibaratnya sama kayak bensin walaupun jenengan bawa jalan nggak bawa jalan, mesin hidup pasti habis minyaknya. Nah, ya itu. Nah, sama ibarat pelumasan itu juga sama, dia tetap jalan dan itu harus dipahami kan. Makanya untuk penggantian oli jangan terlalu bertitik kepada jarak.
jarak atau sekian kilometer harus ganti. Makanya di situ di dealer ada range adalah 10.000 kilometer atau sekian bulan misalnya gitu. Nah, mobil apapun karena nggak dipakai sekian bulan ganti. Harapannya tadi menjaga untuk oli tetap kondisi yang bagus, pelumasan tetap bagus kayak gitu. Jadi pertanyaan pertama tadi bisa dijawab sendiri. Kalau misal mobil itu awet atau enggak tergantung di perawatannya gimana, bagus atau enggak, sering telat atau enggak, pemakainya seperti apa. Kalau pemakainya bagus, perawatan bagus, walaupun mobil enggak diturun mesin pun pasti bagus. Nah, mungkin nih salah satu tips trik mungkin dari sekian pemilik kendaraan kurang, apakah mobil itu kategorinya gimana sih Pak? Kalau kondisi masih bagus dengan perawatan bagus, paling simpel perlu dipastikan dulu, paling simpel sederhana kita cek paling mudah adalah stick olinya. Nah, stick oli pasti kelihatan. Nah, untuk yang awam bisa dilihat kalau stick olinya bersih seperti ini, nggak ada endapan olinya cuman kayak gini nih, film oli lah ibaratnya, film itu ya? Cuman tipis gini, berarti kondisinya bersih, paling simpel. Nah, berarti dia perawatannya bagus, penggantian olinya nggak pernah telat, terus pemakaian olinya yang bagus, bukan yang model yang mineral ya. Kalau mineral dia nggak tahan panas. Untuk mobil-mobil sekarang kurang recommended. Nah, mobil sekarang ya? Mobil sekarang. Kalau mobil dulu gimana? Lah balik lagi, kalau mobil dulu dikasih oli ibarat dulu grade-nya mineral masih bagus, apalagi dikasih oli yang bagus kayak grade-nya kayak udah semi sintetik atau full sintetik malah lebih bagus lagi, lebih bagus. Yang kedua kita cek paling simpel biasanya dari tutup oli. Nah, tutup oli di sini bisa dilihat dari endapan di tutupnya sendiri atau di lubang di pengisian oli. Nah, kalau di sini masih agak ini, nah ini sudah ada indikasi nih. Oke, dari stick oli mungkin bersih. Dari sini ada endapan, berarti kemungkinan di bagian atas mesin namanya adalah cover valve-nya dibuka, di hubungan di situ ada klep, ada noken as segala macam. Indikasi endapan itu ada. Nah, tapi seberapa banyak, nah itu harus dibongkar. Nah, sebaiknya ada contoh, Mas mobil saya sekian tahun nggak turun mesin kok aman-aman aja. Iya, tapi itu ibaratnya kayak bom waktu. Belum tahu kita ibaratnya ketemu apesnya kapan. Lah, jenengan bisa ngomong gitu, mobil saya bagus atau enggak. Kalau sudah dibuka cover valve-nya, kondisi mesinnya bersih, saya jamin, oh itu perawatannya bagus. Secara analisa jelas, aman, perawatannya bagus. Oke, itu bisa dijamin. Tapi kalau enggak, itu ibaratnya ya masih mendang-mending jadinya jatuhnya. Baik, tapi kalau seperti ini Mas, kan udah perawatan bagus ya, kilometer mobil juga sudah jauh gitu ya. Kalau seperti mobil ini, kita lihat dari stick aman, kita lihat dari tutup oli ada sedikit kerak-keraknya gitu ya. Nah, apakah kita juga harus melakukan apa ya? Maksudnya apa yang harus dilakukan? Apakah kita harus membukanya? Apakah kita harus memperbaikinya dari awal atau gimana? Jadi gini, kalau misal kasusnya seperti itu, kita sebenarnya ada sedikit rekomendasi langkah-langkah komprehensif yang paling ringan dulu ya. Oh iya, oke. Ya ibaratnya kalau untuk kategorinya kalau endapannya tipis, kalau misal masih bisa tertolong, itu bisa ditangani dengan penggantian oli secara lebih rutin. Misal contoh penggantian biasanya di 5.000 km atau 3 bulan. Nah, kita diperpendek usianya. Oh gitu. Nah, jadi tujuannya apa? Endapan di mesin ini tadi biar ikut terbuang dengan kita sering bergantian oli tanpa harus ibarat turun mesin. Jadi penanganan preventif ibarat pencegahan. Nah, dengan gitu itu ada kategorinya kalau endapannya paling ringan. Nah, jadi dengan sering kita ganti oli, endapan ikut terbuang, bukan dalam arti terus sering ditambah oli ya. Nah, itu kadang-kadang sering lupa, oh mobil oli saya berkurang, saya tambahin olinya. Lah, itu sebenarnya seperti menambah endapan di mesin tapi nggak dibuang. Karena ditambah terus dan itu menyusut, endapannya tambah numpuk ya, jadi masalah dan turun mesin itu lebih menjadi dominan resiko untuk mempercepat turun mesin seperti itu. Baik. Berarti salah satu adalah dengan mempercepat penggantian oli. Ya, untuk mengurangi kotoran-kotoran yang mungkin masih tipis ya. Masih tipis. Kalau yang dicontohkan ini termasuk tipis atau gimana Mas?
Ini termasuk tipis. Oh, tipis ya? Tipis. Oke. Jadi ini bisa dilakuin langkah dengan penggantian oli secara rutin atau dipercepat untuk penggantiannya. Jadi pencegahan. Pencegahan. Oke. Nah, Mas Mahfud, Iya. jadi apa indikasi yang harus kita perhatikan apabila mobil kita sudah berumur dan tetap tidak ada gejala untuk turun mesin? Apa yang harus diperhatikan biar mobil itu tetap bisa bertambah lagi usianya lebih awet? Oke, siap. Jadi gini, untuk turun mesin, apakah itu mobil baru atau mobil sudah usia lama ya? Nah, sebenarnya item turun mesin itu ada salah satu namanya penggantian seal. Oh, penggantian Jangan lupa bahwasanya di mesin itu ada seal. Nah, seal di sini contoh paling simpel ada seal askrek depan, seal askrek belakang. Kadang-kadang nggak harus turun mesin, itu bisa dilakukan pergantian ya, kayak di puli depan askrek, di itu bisa yang belakang itu harus turun transmisi, bisa. Ciri-cirinya? Terusnya ada rembesan oli bocor, paling simpel yang dulu ya kejadian misal olinya sering bocor, terus itu salah satu tanda awal bahwasanya perawatannya kurang bagus untuk penggantian oli. Kenapa? Jadi dulu pernah saya singgung bahwasanya kalau sering telat pergantian oli, ya endapannya banyak, berarti olinya semakin kental. Ya, karena olinya semakin kental, tekanan oli semakin tinggi, yang kalah adalah dia sirkulasi paling lewatin di jalur ada silnya. Nah, kalau mungkin di seal askrek depan, askrek belakang, atau mungkin seal-seal yang lain di jalur, mungkin ada beberapa mobil ada seal hubungannya di tekanan oli, itu lebih dominan bocor. Makanya langkah preventif pertama penggantian oli secara rutin adalah kondisi mesin secara menyeluruh bagus, bersih. Yang kedua adalah usia dari sealnya juga lebih awet, karena dia tekanan dari sealnya tadi, karena oli kental itu juga nggak terlalu tinggi tekanannya karena normal, jadi usianya lebih panjang, nggak gampang bocor mesinnya, kan cepat berbasah kayak gitu. Terus hubungannya sama apakah mesin udah lama itu perlu turun mesin atau yang baru kok udah turun mesin lah, itu tadi ada usia dari seal. Yang pertama adalah perawatan, yang kedua dari usia seal. Seal tadi terkadang udah saya jelasin terkait seal askrek. Terus yang kita nggak bisa lakukan pergantian kalau nggak adalah seal clap. Seal clap. Nah, seal clap. Nah, itu pasti harus engine minimal. Kalau nggak adalah setengah headnya dilepas, jadi diganti seal clap-clapnya. Itu yang seal di dalam. Ada lagi seal yang di dalamnya ada, cuman yang paling dominan resiko lebih tinggi adalah seal clap di situ, karena di seal clapnya sendiri kan hubungannya sama oli ya, langsung masuk ke ruang bakar. Jadi kelihatan banget nanti kalau ada masalah seal clap, biasanya sering ngebul atau gimana untuk penanganan seperti Baik, itu. Mas Mahfud, berarti kalau bisa kita tambahkan mobil tidak turun mesin, kalau tidak ada rembes itu baru top. Ya, betul. Top. Ya. Dengan kondisi bersih, pasti kondisinya bersih mesinnya. Bisa dijamin. Jadi kalau 3, pertama mobilnya sudah usianya udah tua, nggak turun mesin, terus dicek kondisi mesinnya, olinya tadi stick ya, dipstick, terus dibuka deck lapnya atas itu bersih, terus nggak ada bocor, berarti jenengan perawatannya bagus. Layak dapat hadiah ya. Nah, dapat hadiah berarti mobilnya awet, nggak turun mesin. Berarti yang miliki juga orang yang sangat paham care sama perawatan kendaraan. Tapi kalau nggak gitu, balik lagi ya, kita sebagai pemilik juga harus care juga. Aku pemakainya perawatannya gimana? Jangan terlalu menyalahkan, di bengkelnya penanganannya gini. Oke, ada pengaruh kita sebagai perbaikan, tapi balik lagi utamanya adalah sebagai pemilik pembawa kendaraan, perawatannya gimana. Nah, kita ibaratnya bengkel adalah dipasrai, Mas, aku bocor di mesinnya, tolong dibantu ditangani bocor olinya, karena segitu itu. Tapi utama adalah Bapak sebagai pemilik kendaraan, gimana perawatannya. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir, Mas Mahfud. Tadi kan usia mobil ini sudah panjang nih ya. Mungkin ada yang 10 tahun, bahkan ada yang kita di komentar kita itu juga ada yang dari 1995.
Terano. Terano. Memang kilometernya nggak jauh, baru Iya. 270. Iya. Tapi sampai sekarang nggak pernah turun mesin. Itu turun mesin. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah kita biarkan saja memang mobil itu nggak harus turun mesin? Ataukah kita harus pergi ke bengkel, Pak, tolong turunin mesin mobil saya kayak gitu? Gimana? Jadi kadang-kadang kalau turun mesin itu ada salah satu hal pertimbangan pertama dari biaya. Aku pengen peremajaan terkait peremajaan seal ya. tadi ya. Oh, iya, ada seal. resistor, ibaratnya mobil kesayangan berarti. Ya, mobil kesayangan nih, nggak Berarti akan kalau dijual ya. pemilik kendaraan prioritasnya ada ini mobil kesayanganku. Tetap pengen peremajaan biar kondisi fit segala macam. Berarti mesin nggak ada permasalahan, tapi peremajaan karena dia tahu oh ini sudah usia segini walaupun gak ada masalah menjaga-jaga mobil kesayangan tak ganti tuh baru sil-silnya Boleh kayak awet. gitu? Boleh aja, itu bagus, berarti care jenengan untuk kondisi kendaraannya. Terus yang kedua, terus udah usia kayak gitu nggak diganti nggak apa-apa toh? Ya nggak apa-apa juga, indikasinya kan juga nggak ada masalah, jadi nggak ada urgensi harus ada pergantian. Cuman kalau untuk peremajaan kan lebih bagus, alangkah menanganin hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau untuk penanganan preventif, Mas aku penanganan cuman yang bocor-bocor aja, iya nggak apa-apa juga, berarti jenengan sudah melakukan pencegahan yang ada permasalahan segera ditanganin, jadi nggak merembet kemana-mana. Nah itu juga salah satu pencegahan juga. Baik, terima kasih Mas Mahfud sudah berbagi kepada kita di Sobat Apedia. Ternyata mobil yang tidak pernah turun mesin itu juga perlu diwaspadai ya. Ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kalaupun ada, ya lebih baik kita mencegah. Iya. Jangan tunggu sampai turun mesin. Karena ada batasnya juga, Mas. Ada batasnya nggak sih? Terutama di seal. Di mana? Kalau udah perawatan udah bagus, tetap nggak ada kebocoran nanti? Bisa jadi nggak? Perawatan kalau seal pasti. Oh, seal pasti ya. Ada usaha seal. Namanya kalau spare part ya pasti ada. Kalau apalagi seal karet, karet pasti ada. Siap. Baik. Terima kasih. Sama-sama Pak Taufik. Salam Sobat Apedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.